Kartu Noboloho, 3, 2, 1, action. Oke pemirsa semuanya, dimanapun Anda berada, selamat jam segini, saya Udin dan rekan saya, Ucup. Ya, selamat jam segini dan selamat datang di Kartu Noboloho. Kali ini kami akan membahas sesuatu tentang planet kita ini yang sudah cukup ramai diperbincangkan. Selama ini selalu ada perdebatan tentang bumi itu bulat atau datar. Tapi ada beberapa orang yang percaya bahwa bumi itu sebenarnya berongga. Berongga gimana, Bos? Jadi, Ucup, banyak yang percaya bahwa bumi itu memiliki rongga di dalamnya atau kopong. Jadi, kita ini sekarang hidup di kulit bumi atau kerak bumi. Oh, Ngerti? enggak. Ya intinya mah di dalam perut bumi teh ada kehidupan lain loh intinya mah. Kayak tikus tanah, Bos? Enggak, iyalah kayak tikus tanah ya. Iya. Jadi bumi berongga ini pertama kali diceritakan pada abad ke-17 oleh Edmund Halley pada tahun 1962. Katanya apa, Bos? Kan ini mau dijelasin, jangan dipotong dulu. Iya, ya udah tuh sok, Bos. Jelasin, malah ngobrol sama Ucup. Dia mengatakan bahwa bumi itu terdiri dari serangkaian cangkang yang berputar ke arah yang berbeda dan memiliki atmosfer yang mendukung kehidupan dan adanya matahari kecil yang bergantung di tengahnya. Teori itu teh berkembang terus, enggak, Bos? Teori ini terus berkembang cuy. Pada tahun 1818, John Cleve Symmes Jr. menyebarkan surat edaran yang menyatakan bahwa bumi itu berongga. Emang kalau kesana lewat mana, Bos? Jalan tol bisa? Bisa cup, kayak mana make jalan tol kayak genep ya kadi cup. Iya tuh, Bos, nanti Ucup kesana main. Menjawab pertanyaan si babatok Ucup ini, bumi memiliki 2 lubang di kutub utara dan selatan, dan itu adalah pintu masuk ke dalam rongga bumi, di mana sekarang pintu itu dikenal dengan nama lubang Symmes. Kalau nggak salah, si Mamang Sim ini teh meminta pemerintahan untuk melakukan ekspedisi ke kutub utara, di mana dia yakin kalau dia bakal nemuin lubang buat masuk ke dalam Hollow Earth ya, Bos ya. Iya cuy, betul, dan akhirnya dia dicemooh karena menurut masyarakat itu nggak logis, halu. Tapi ada yang ngebikin buku atau film nggak, Bos, tentang bumi berongga ini teh? Ada cuy, pada tahun 1864 Jules Verne nulis buku fiksi ilmiah dengan judul Journey to the Center of the Earth yang mengacu dari teori Symmes dan Halley. Berarti itu teh buku pertama yang membahas Hollow Earth, Bos? Iya cuy, tapi ada juga buku lain yang namanya Book of At-Fatabar. Teori ini terus berkembang kan, Bos, sampai zaman modern di mana katanya ada tentara Jerman yang bisa masuk ke dalam rongga dan nyumput bunyi di sana. Iya, teori tentang bumi berongga ini yang paling terkenal adalah Agartha. Banyak yang percaya bahwa Agartha ini adalah kerajaan yang ada di dalam perut bumi yang sangat makmur dan maju, bahkan melebihi teknologi manusia di permukaan bumi. Bos, si Babeh Plato pernah nulis tentang Agartha nggak? Tentu saja dong. Si Babeh Plato pernah menuliskan tentang Agartha yang mengatakan bahwa ada sebuah tempat di dalam bumi yang bisa dicapai melalui terowongan sempit yang menghubungkan ke 4 sudut mata angin, dan banyak meyakini bahwa itu adalah Agartha. Yang tentara Jerman itu siapa sih, Bos, yang pernah ke Agartha? Tentang tentara Jerman ini yang pernah sampai ke Agartha salah satunya adalah Karl Unger yang mengirimi surat kepada temannya di mana Karl menegaskan bahwa bumi memang berongga, bahkan mereka telah berhasil mencapai bumi berpenghuni bagian dalam. Sekarang saya mau nanya cup ke kamu, si Mamang Karl Unger ini teh bisa kesananya gimana? Jadi pada suatu hari si Om Karl Unger ini adalah seorang kru kapal selam bernomor U-209. Kapal U-209 ini hilang pada tanggal 5 Juli 1943 dan terakhir dilaporkan di antara Greenland dan Iceland pada koordinat 52 derajat lintang utara dan 38 derajat bujur barat. Panjang. Bukan bujur munding cup. Bukan, Bos, bau bujur munding mah. Ada juga bukti ilmiah lain pada tahun 1947 ketika Laksamana Muda Richard E. Byrd dari Angkatan Laut Amerika Serikat yang terbang ke kutub utara dan bukannya melewati kutub tapi dia memasuki bagian dalam bumi secara tidak sadar dan melakukan perjalanan sejauh 1.500 mil
melintasi pegunungan, sungai, danau, tumbuhan, bahkan ada kehidupan hewan di sana. Dia juga cerita kalau dia teh lihat hewan raksasa purbakala kan bos, sebelum akhirnya ketemu peradaban di sana. Rombongan pesawat Richard Ebert ini disambut oleh benda terbang yang belum dia lihat. Dia bertemu dengan seseorang yang dipercaya sebagai pemimpin di sana. Katanya masih Mamang Richard Ebert ini teh dikasih izin masuk ke sana buat ngasih pesan kepada rakyat di permukaan bumi supaya tidak berperang kan bos? Iya Cup. Dan pada tahun 1956, Richard kembali memimpin ekspedisi ke Antartika atau Kutub Selatan. Di sana dia dan krunya kembali masuk ke Agartha dan melakukan perjalanan sejauh 3.200 mil ke pusat bumi. Mamang Richard juga bilang kalau lubang di kutub utara dan selatan teh yaitu cuma 2 dari banyaknya lubang menuju pusat bumi ya bos. Iya, dan Mamang Richard juga meyakini di dalam Agartha tersebut ada matahari kecil yang menggantung dan berkesinambungan dengan teori Halley. Terus kalau teori itu nggak benar, terus kenapa fakta dan datanya dihilangkan dari berbagai media bos? Itu juga yang bikin saya penasaran Cup. Bahkan katanya lubangnya ada di kutub selatan. Makanya kutub selatan teh dilindungi oleh dunia dan gak boleh ada yang kesana. Tapi ada lagi nggak bos yang setuju sama teori ini? Mungkin bukan setuju ya Cup. Lebih ke membelokkan teori Richard Ebert ini. Karena orang-orang penganut bumi datar ini bilang bahwa Mamang Richard Ebert ini tidak masuk ke rongga bumi tapi melewati kutub dan bertemu kehidupan di balik dinding es kutub selatan yang tebal dan tinggi itu. Iya ya bos ya, kutub selatan teh penuh misteri pisan. Iya memang. Baiklah pemirsa semuanya, sekian pembahasan dari kami berdua dalam program Kartuna Boloho edisi teori-teori asik. Saya Udin dan rekan saya Ucup. I believe I can fly. I can fly banget sih ya. Ya pokoknya selamat jam segini. Jangan lupa like, komen, dan subrek. Dan adios permios. Cup, jangan tinggalkan aku.